gimana nih tadi soal peran di sini tuh seperti apa sih? Apa, sorry? Peran Bisa ceritain perannya di Oh, apa? peran. Oke, jadi sebenarnya peranku ini kan sebagai Lala di film Tempatilah Janji ini. Terus menurut aku Lala ini karakternya lumayan menarik ya, karena aku ngerasa banyak gitu loh karakter Lala di setiap tempat kerja, bahkan di kampus. Kayak maksudnya semacam bawahan yang selalu kerja under pressure dan selalu kelihatan salah gitu loh di hadapan atasannya. Dan aku lumayan suka sih sama karakternya karena aku dulu pernah juga berada di posisi itu, tapi ya tentunya bukan di pekerjaan yang berhubungan dengan instansi gitu loh, tapi merasa selalu salah di hadapan atasan itu aku pernah banget gitu. Jadi memainkan Lala tuh lumayan menarik dan semoga teman-teman bisa relate juga sih yang maksudnya berada di posisinya Lala gitu. Jadi bener-bener relate, maksudnya emang kamu pernah kerja kantoran atau Bukan gimana? kerja kantoran, Tapi maksudnya sebenarnya dulu aku juga pernah kerja kantoran gitu loh. Nggak persis seperti Lala yang sangat terang-terangan melakukan anggapannya kayak bullying kali ya di depan banyak orang. Tapi lebih ke tidak pernah dianggap benarnya itu loh. Kayaknya aku yakin teman-teman juga banyak merasakan hal itu gitu loh. Terus gimana, ini kan filmnya kan cukup berbeda dengan film-film lain ya, maksudnya Iya, kalau yang iya. film kan ada bebas seni gitu, kalau ini kan seperti kayak ada titipan Yes. pesannya itu. Kamu Iya. gimana tuh, maksudnya apakah Benar. jadi lebih berhati-hati atau misalnya kayak gimana sih? Surprisingly menurut aku ketika aku pertama kali baca skrip dan juga melakukan eksekusi di lokasi syuting, cerita ini lumayan berani sih. Kalau misalnya teman-teman media tadi nonton, sebenarnya ada isu-isu yang sekarang tuh sedang berapi-apinya gitu loh isu itu, tapi tetap mereka suarakan. Jadi semacam isunya tetap ada, tapi tutur kata yang kita gunakan hanya lebih hati-hati aja gitu loh. Tapi menurutku KPU lumayan berani untuk mengangkat isu-isu ini gitu loh, dan menurut aku pasti banyak kejadian juga gitu di daerah-daerah tertentu. Selama proses syuting mungkin ada kejadian apa sih yang menarik dan lucunya itu? Kejadian sebenarnya banyak banget ya, karena balik lagi kayak bermain dengan Mas Garin itu banyak improvisasi, jadi aku harus banyak bonding sama teman-teman lain, sama kru bahkan, karena untuk timing dan segala macam gitu. Tapi yang paling aku ingat, kalau teman-teman media ingat mungkin ada scene di mana Adam itu memecahkan apa yang namanya kayak kuali kecil ke roda besi itu. Nah itu sebenarnya itu muncrat muka saya. Jadi itu take pertama pas lagi mencoba ya saya sahkan revitalisasi ini dimulai. Prak, itu langsung prat kena muka, terus aku kayak ngeri. Untung aja belinya nggak kena muka gue gitu loh. Tapi alhamdulillahnya aman, nggak ada yang tersakiti. Itu hanya kurang latihan aja sebenarnya. Jadi setelah dari situ aman, masih bisa berjalan dengan lancar. Tapi soal improvisasi apa sih yang paling dipelajari dari ini, kan berarti termasuk juga di luar yang kebiasaan latihan gitu. Mungkin untuk beberapa pemain, karena kan kita itu punya kiblat yaitu naskah ya. Tapi di satu sisi bermain dengan Mas Garin itu kita harus bisa beradaptasi dengan lawan main, beradaptasi dengan situasinya. Ternyata nyatanya itu tidak seperti di skrip gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai pemain harus bisa aktif gitu loh, dan sadar dan bisa saat melakukan gitu. Mungkin yang paling ekstrim menurut aku sebenarnya ada bagian aku sama Isam itu nyanyi, nari, tapi bagian itu nggak dimasukin mungkin karena untuk mempersingkat durasi. Tapi ya itu salah satu yang aku paling ingat dan lumayan mengacu adrenalin, karena aku seumur umur nggak pernah nyanyi dan nari di depan layar gitu. Ya biasanya di kamar mandi aja udah gitu. Stres nggak sih kalau misalnya biasanya dengan naskah terus tiba-tiba dilepas begitu aja? Awalnya aku pikir akan stres ya, tapi ternyata mungkin karena udah tiap hari digituin, terus aku ketemu sama teman-teman yang yang sangat open dan sangat kooperatif, jadi alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Kayak ya udah gimana kalau kita latihan dulu, kita rasain, terus kita organik aja ketika kita on cam gitu. Dan alhamdulillah organik aja. Kadang-kadang itu yang kalian tonton itu di depan layar itu kita nggak mikir tahu. Itu kita aksi dan reaksi aja gitu. Itu sih seru. Oke, terus proyek selanjutnya akan apa nih, Givina?
Apanya? Setelah ini ada proyek film apa Oh, lagi atau project ngapain? untuk nextnya aku main di film horor. Masih confidential untuk judul, tapi mungkin kisi-kisinya latar belakangnya itu Bangka Belitung. Udah syuting, udah selesai atau? Belum, masih preps. Jadi sih kayaknya bener gitu loh, dorong kamu konsisten. Oh iya, itu juga salah satu pengalaman seru ya. Maksudnya kenal dengan Mbak Oji itu orangnya sangat menarik, sangat organik, sangat eksplosif, tapi aman kok. Maksudnya terkadang mungkin Mbak Oji itu nggak ngasih tahu ke aku duluan supaya ada elemen of surprises yang ya udah itu memang supaya reaksiku juga natural. Jadi aku justru bersyukur bisa dipartnerin sama Mbak Oji. Ya memang lumayan beneran, tapi itu masih di taraf normal banget, nggak menyakiti atau apapun. Justru aku jadi keluarin natural, jadi kayak canggung, terus kayak malu, terus ya udah nunduk aja ngipas-ngipasin. Ada yang sampai jatuh mungkin atau Enggak sih, alhamdulillah aman. Gitu aja. Oke, makasih Kak.